Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 akan menjelaskan materi kelompok 4 yaitu integrasi nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih. Perkenalkan, nama saya Putri Laila salah satu Naza. Perkenalkan, nama saya Yunita Febriana. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairunisa Putri Yusuf. Saya, Fakih, akan menjelaskan tentang definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Lalu ada definisi menurut para ahli. Pertama, Safruddin Bahar menjelaskan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu, Myron Weiner menjelaskan integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong. Adanya persamaan sejarah, rasa senasib, dan seperjuangan pada zaman dahulu di mana saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Lalu itu membuat rakyat Indonesia ingin lepas dan merdeka dari para penjajah, mendorong rasa integrasi nasional. Yang kedua ada ideologi nasional berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong suatu integrasi. Perkenalkan, nama saya Putri Laila. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong. Yang ketiga yaitu adanya semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang lebih baik juga menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Rasa persatuan dan kesatuan menyatukan seluruh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan tentram. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku dan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun seluruh masyarakat disatukan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sama di daerah manapun, sehingga kita bisa selang-seling berkomunikasi tanpa adanya perbedaan. Yang kelima adanya ancaman. Ancaman negara lain maupun organisasi yang mengancam kedaulatan Indonesia akan semakin mempererat integrasi nasional. Semakin merasa terancam, bangsa akan semakin bersatu untuk membela tanah air kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama ada keberagaman. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah karena masyarakat Indonesia yang beragam. Kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Tercatat Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Selain menjadi kekayaan negeri yang jarang dimiliki negara lainnya, faktor ini juga dapat menjadi penghambat integrasi nasional karena adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat. Yang kedua, geografis. Faktor penghambat integrasi nasional yang kedua yaitu karena wilayah Indonesia yang sangat luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan bisa menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Yang ketiga adalah fanatisme atau etnosentrisme. Faktor penghambat integrasi nasional yang ketiga yakni adanya paham etnosentrisme atau fanatisme yang kuat adalah suku bangsa di mana masyarakat mempersepsikan kebudayaan mereka memiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini tentu tak menguntungkan karena tiap suku di Indonesia dapat menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih baik daripada budaya yang lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat ada pembangunan. Faktor penghambat integrasi nasional yang keempat adalah pembangunan yang tidak merata. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari pulau-pulau. Hal ini membuat pembangunan jadi tidak merata sehingga dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Contohnya, di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat cenderung lebih maju dari segi pembangunan jika dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Bahkan karena adanya pembangunan yang tidak merata ini membuat timbulnya rasa tidak puas pada beberapa masyarakat.
Yang terakhir yaitu kelima, menipisnya budaya. Faktor penghambat integrasi nasional yang terakhir yaitu menipisnya budaya asli. Mulai tergerusnya budaya asli di Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat terjadi ketika kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, masuk melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Yunita Febriana akan melanjutkan dari materi sebelumnya, manfaat integrasi nasional. Manfaat integrasi nasional, pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme, keempat, menumbuh rasa cinta tanah air, kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, lalu yang terakhir, menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tercipta kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi sosial, sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Saya, Mutia, akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. 3. Integrasi budaya. Integrasi budaya adalah penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Selanjutnya, konsep integrasi nasional. Yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal mengacu pada upaya mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa konsep ini menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan harapan, keinginan, hingga persepsi. Yang kedua, konsep integrasi nasional horizontal. Menurut Risi Suparianto 2021 dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Paduan untuk Belajar Mahasiswa, konsep integrasi nasional secara horizontal membahas tentang upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut mencangkup perbedaan budaya, wilayah tempat tinggal, agama, suku, dan lainnya. Dengan kata lain, konsep integrasi secara horizontal berupaya menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat sehingga rakyat masyarakat menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari satu bangsa yang sama. Selanjutnya, contoh wujud nyata integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional dalam keluarga. Ada saling membantu sesama anggota keluarga, saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga, dan rajin beribadah. Yang kedua, contoh integrasi nasional dalam sekolah dengan memakai seragam, menjalankan piket, menaati peraturan, dan menaati guru. Yang selanjutnya ada integrasi nasional di masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan gotong royong, saling menghargai, sikap saling berbagi. Yang selanjutnya ada integrasi nasional berbangsa dan bernegara. Toleransi umat beragama, penyelenggaraan PON, dan akulturasi dan asimilasi budaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.